mengkaitkan dengan satelit, maka asumsinya nilai GPS yang kita peroleh atau koordinat yang kita peroleh itu sudah tepat gitu ya. Nah, caranya gimana? Tergantung dari alat. Ada alat yang merekamnya 4 stasiun cukup, ada yang 7 baru cukup, ada yang 8 baru cukup. Nah, itu tergantung dari operator lah gitu ya dan alat yang digunakan. Nah, kemudian ada control segment atau master control station. Ini apa maksudnya? Jadi biasanya kalau mau lebih presisi lagi, misalkan untuk gravity sama magnetik itu kan pengukuran medan ya, sehingga batuan di sekitar itu, topografi yang undulasi itu akan menjadi noise terhadap tingkat kepresisian dari satelit, sehingga yang biasa kita lakukan adalah kita juga melakukan pengukuran GPS gitu ya dengan pengukuran geofisika, sehingga dia tidak akan tabrakan. Itu bisa kita olah juga nantinya. Nah, itu infrastruktur penentu presisi dari koordinat. Kemudian bagaimana sih mengubah jarak menjadi titik koordinat? Secara umum sebenarnya konsepnya adalah pakai metode 3 lingkaran gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah minimal 5 stasiun gitu ya. Ketika sudah dibuat luas area radius area akurasi yang bagus gitu ya. Maka nanti satelit yang lain akan ngikutin gitu ya, sehingga kita bisa menentukan koordinat lokasi kita itu jauh lebih confident gitu ya, lebih percaya diri terhadap ini. Nah, metode tiga lingkaran ini kenapa harus dilakukan secara umum untuk mengurangi bias dari burung tadi ya, bias dari metode yang ini nih. Kok saya ngomong saya ngomongnya ngelantur. Nah, jadi maksud saya bahwa ketika ketika metode burung. Jadi maksudnya gini. Jadi ketika kita melakukan pengukuran minimal kan tiga satelit yang terbang gitu ya, yang terekam, sehingga itu akan menentukan proyeksi koordinat sistem kita, koordinat lokasi kita, sehingga untuk mengurangi bias posisi itu, kita biasanya melakukan pengukuran secara langsung dengan menggunakan GPS RTK atau GPS yang lebih presisi gitu ya. Nah, atau pakai metode UAV burung terbang tadi gitu ya, yang itu saya mau bilang. Jadi kita sekarang ada alat namanya drone yang diikat oleh RTK. Jadi ketika kita punya drone, kalian ngukur nih geofisika nih gitu ya kan, ngukur geofisika, saya sebagai pelaku untuk pengukuran posisi gitu ya. Maka saya akan menerbangkan drone. Si drone ini terbang gitu ya, mengikuti lintasan dari atau mengikuti titik-titik dari pengukuran gravity atau magnetik gitu ya. Kan biasanya gravity magnetik yang paling membutuhkan koordinat sistem yang tepat, topografi yang tepat, elevasi yang tepat, benar nggak? Nah, salah satu teknik untuk yang modern per saat ini adalah dengan menggunakan perangkat tadi UAV atau pesawat tanpa awak gitu ya. Nah, pesawat tanpa awak ini diterbangkan, diikat dengan RTK gitu ya, GPS RTK, dia mengikuti lintasan. Nah, keakurasiannya itu bisa 1-3 cm untuk horizontal. Untuk vertikalnya gimana? Untuk vertikalnya adalah si drone ini sudah punya sensor terhadap elevasi di permukaan. Jadi ketika ada elevasi yang berbeda gitu ya, dia akan mengikuti pola kontur itu, sehingga tadi akan
kontur dari, area itu akan, bisa apa ya, bisa dipetakan lebih baik atau lebih tepat gitu ya. Sehingga nanti ketika pemodelan untuk model presisi ini gitu ya, itu tidak terdistorsi lagi. Posisinya adalah kalian diasumsikan sudah mendapatkan, apa namanya, elevasi yang tepat. Nah, kenapa, ya ini apa namanya, untuk 3 satelit ya. Saya mau masuk kenapa kenapa sih, yang selalu dikaitkan terhadap elevasi itu metode gaya berat sama magnetik dulu ya, sebentar. Nah, kenapa kita harus harus melihat atau, mengkoreksi metode gaya berat sama magnetik secara umum? Salah satu faktornya adalah karena kalau gaya berat itu dia melihat 2 buah, eee, geometri dari bumi yang berbeda. Yang pertama, dia melihat, geometri bumi secara medan berdasarkan topografinya, tapi bisa juga berdasarkan geoidnya. Nah, sehingga nanti akan terjadi distorsi atau akan terjadi kesalahan terhadap pembacaan dari alat, graviti ketika aspek dari elevasinya itu salah. Mohon maaf saya ditelepon dari fakultas, sebentar ya.
Oke, sorry, kelamaan, ngobrolnya. Saya mau ngasih sedikit, info kali ya, bahwa insya Allah di bulan Maret akhir, eee, itu akan ada dosen dari Taiwan datang ke ITERA untuk mencari mahasiswa, baik mahasiswa S2 ataupun S3 gitu ya. Jadi kalau misalkan dari rekan-rekan yang sekarang tahun berapa? Kalian teh tahun 3 ya kalau nggak salah, eee, mau untuk dan bersedia gitu ya, siap, melanjutkan studi S2 ke luar gitu ya, silakan datang gitu ya, karena, mereka ada 3 dosen yang datang, kemungkinan gitu ya, dari 3 itu, mungkin 2 di antaranya sangat antusias lah mencari mahasiswa gitu ya. Nah, kalau yang salah satunya ini lebih ke mencari yang lebih ke doktoral lah gitu, karena memang sudah kenal lama. Itu aja infonya, jadi nanti kalau misalkan kalian, bersedia silakan datangi ke ini ya, pembimbing kalian, kalau kalian sudah punya kemudian diobrolkan. Mungkin itu info yang perlu saya sampaikan terkait dengan tadi, dari fakultas. Saya lanjutkan materi. Jadi, tadi masuknya ke gaya berat ya, kenapa gaya berat itu selalu jadi concern, ya salah satunya adalah karena pengukurannya itu adalah pengukuran, ada geoidnya atau melihat dari topografinya gitu ya, itu yang merepotkan dari, gaya itu. Jadi misalkan aplikasinya adalah untuk koreksi elevasi, jadi survei dilakukan dengan ketinggian, membutuhkan data elevasi gitu ya di atas permukaan gitu ya untuk mendapatkan nilai CBA, ya kan. Nah, kalian melakukan pengukuran juga GPS menggunakan, entah itu GPS RTK atau GPS yang handheld gitu ya. Kalian, ukur, kemudian kalian membaca bahwa, elevasi kalian adalah sekian meter dari, dari laut gitu ya. Jadi dari laut ke elevasi kalian adalah sekian meter. Nah, itu kan sebenarnya posisinya elipsoid ke geoid gitu ya. Nah, sedangkan di peta atau di data, elevasi model, undulasi geoidnya itu berkisar 0,85 meter, sehingga kalian harus menghitung koreksinya gitu ya. Ya tinggal hitung-hitungan sederhana sih sebenarnya, cuman kan, eee, saya rasa kalian nggak diajarin di Gravity ya, karena kan kalian langsung menggunakan data elevasi, kemudian elevasinya diasumsikan benar dan itu langsung dimasukkan. Tapi secara umum, elevasinya itu ya tadi perlu dikoreksi dan lain sebagainya gitu. Itu makanya, yang kita peroleh, harus banyak, dilihat ada biasnya enggak. Nanti kan kalau di Gravity ada, "Oh ini anomali bias topografi nih Pak, ini ada bias anomali, area sekitar," gitu, itu ada gitu ya. Nah makanya, kalian harus mencari data elevasi yang cocok dengan kondisi lapangan kalian, gitu. Itu yang perlu dilakukan, oleh kalian. Nah, oleh karena itu biasanya, untuk meminimalisir error dari pengukuran tadi, yang awalnya sekian meter gitu ya, kemudian kita bisa, turunkan menjadi sekian milimeter, itu dilakukan pengukuran secara langsung untuk elevasinya. Kalau di CG6 kan elevasi itu sudah include di dalam alat gitu ya. Tapi, elevasi yang digunakan dia bisa jadi SRTM 60, resolusinya 60 meter gitu ya per titik. Jadi kalian ngukurnya itu harus, radius 60, intervalnya 60, 60, 60 gitu ya. Kalau kurang dari 60 nanti elevasinya akan dianggap sama atau sebagainya. Itu kelemahan dari, CG6.
Sehingga ketika kalian bandingkan dengan absolute position gitu ya dari GPS itu akan minim. Kalau misalkan kalian pakai GPS handheld gitu ya, itu akurasinya kalau di zaman saya itu bisa 15 sampai 30 meter. 15 sampai 30 meter. Tapi mungkin dengan perkembangan zaman, akurasi dari alat GPS Garmin handheld itu sudah bisa turun menjadi 3 sampai 10 meter. Tapi yang menariknya adalah yang tadi yang menggunakan drone atau RTK. Kalau ini masih RTK, kita relatif apa namanya time kinematik gitu ya. Jadi dia akan melihat posisinya itu secara kinematik berubah-berubah terus. Tapi harus ada data base-nya atau data fasenya lah, kita sebutnya data fasenya. Nah ini ketika kalian terbang pakai drone gitu ya, semoga akan keluar atau akan diperoleh di tahun ini. Jadi drone-nya terbang, mengikat posisi yang fase itu gitu ya, kalian jalan akurasinya itu bisa 1 sampai 3 senti. Jadi elevasi atau error dari topografi itu akan minim, bahkan akurasinya itu sudah bukan akurasi 30 kayak SRTM atau Demnas. Kalau Demnas kan 7-8 meter gitu ya. Kalau yang drone itu bisa senti ukurannya, sama seperti lidar jadinya. Jadi ini akan sangat memudahkan untuk mengkoreksi atau menghilangkan bias dari anomali topografi itu. Nah itu apa namanya yang saya sampaikan terkait dengan error-error dari Gravity. Saya balik lagi ke masalah kenapa sih GPS handheld itu atau GPS itu harus membutuhkan 3 satelit secara umum, yaitu dengan menggunakan metode 3 lingkaran. Semakin banyak satelitnya, maka radius dari satelit itu akan meningkatkan tingkat presisi penentuan koordinat kita. Nah, gimana caranya penentuannya gitu ya? Ya secara umum dengan persamaan yang ada di layar gitu ya, persamaan koordinat seharusnya ada Z, nah itu ada Z. Jadi Z-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa. XI itu adalah X dari dugaan kita, dari satelit. Sedangkan X yang tanpa simbol I, Y tanpa simbol I, Z tanpa simbol I adalah dugaan posisi kita. Jadi semakin banyak lokasi perbandingan antara posisi kita dan satelit yang digunakan, maka semakin besar pula tingkat probability bahwa koordinat kita itu sudah benar. Itu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan inversi least square penentuan posisi. Saya rasa konsepnya sama seperti hipocenter, penentuan hipocenter menggunakan metode least square dari inversi geofisika ya, secara umum sama kok. Cuman bedanya adalah kalau Z di sini ke dalam, kalau di Z contoh di inversi atau di seismologi itu kedalaman, kalau ini elevasi. Bedanya itu aja. Sehingga nanti kita akan hitung antara model sama data itu seberapa dekat. Nah, itu adalah nilai residualnya. Saya rasa persamaan ini kalian sudah tahu di persamaan inversi geofisika. Oke, saya balik lagi masuk ke perbandingan antara metode akuisisi untuk peningkatan presisi dari koordinat gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan pakai yang centering gitu ya, itu sifatnya statik. Durasinya bisa 30 sampai jam. Jadi ngitung pengukurannya itu bisa lama pengukurannya. Akurasinya gimana? Milimeter bisa sampai sentimeter. Oke, tapi pengukurannya lama karena harus ada yang jadi patok, ada yang diukur, berubah, patok, ukur, berubah, patok, ukur gitu ya. Sehingga penentuan titiknya itu akan presisi gitu ya, akan tingkat presisinya tinggi tapi waktu atau durasinya itu lama.
sehingga sangat sulit untuk area yang regionalnya besar gitu ya, atau area dengan luas area yang besar. Nggak lama pengukurannya. Kemudian bagaimana kalau misalkan menggunakan rapid static gitu ya, jadi tinggal taruh jalan, jalan. Nah itu akurasinya senti. Secara umum biasanya ini digunakan beriringan dengan gaya berat gitu ya. Itu yang tadi yang RTK tadi gitu ya, jalan RTK itu presisinya bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu real time kinematic yang tadi saya bilang, bahwa satu orang, jadi ada orang masang sinyalnya, kemudian orang itu ngider gitu ya, muter, ngikutin lintasan, sehingga si orang itu seolah-olah kayak GPS tracker. Jadi posisinya tahu gitu ya kan, elevasinya tambah dari fase itu, tiang fase itu. Jadi itu sebagai base. Dia muter-muter gitu ya, nanti tiap putarannya itu atau perjalanannya itu terdeteksi elevasinya berapa dengan apa namanya tingkat akurasinya itu 1 sampai 3 senti. Nah, gimana kualitas dari data tersebut gitu ya? Apakah ketika semakin banyak data itu akan menunjukkan akurasi yang baik gitu ya? Jadi secara umum saya rasa sudah saya sampaikan ke pertemuan sebelumnya, ini bukan masalah sekian banyak data yang diambil, tapi bagaimana sekian coverage area itu bisa tercover. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Ketika coverage areanya itu sudah tepat ketika pengukuran, maka resolusinya akan lebih baik daripada kalian banyak mengukur di satu titik tapi coverage areanya luas-luas gitu ya. Nah, itu repot gitu. Jadinya tidak tidak ada bias, nanti ada bias akuisisi nantinya. Nah, ada nggak sih permasalahan lain ketika kita menggunakan satelit atau GPS RTK gitu ya? Secara umum ada masalahnya, tapi sebenarnya dampak ke kita sebagai orang geofisika itu signifikan tidak berpengaruh besar. Signifikan tidak berpengaruh besar. Kalau orang geodetik atau geodesi, mereka memikirkan itu. Kenapa? Karena ketika ada satu tiang menjadi fase penerima sebagai apa namanya receiver dari satelit di atas di luar angkasa, kan ada gelombang yang menjalar. Gelombangnya kan akan melewati atmosfer, ya kan, dia akan melewati ionosfer, troposfer gitu ya. Nah, dua lapisan ini itu sebenarnya yang paling mengganggu. Kenapa? Karena dua lapisan ini tuh di mana kadar humiditas, kelembaban itu tinggi, kadar H2O-nya tinggi. Sehingga sinyal itu ketika ketemu dengan H2O yang tinggi atau air yang tebal gitu ya, kayak awan putih gitu ya, itu kan sebenarnya air yang terkondensasi gitu ya. Nah, sinyal itu mengalami pembiasan, jadi ada pembelokan sedikit atau ada perubahan kecepatan gelombangnya sehingga dia mengalami perlambatan sampai ke alat receiver. Nah, perlambatan itu yang di cross check atau yang diperbaiki oleh orang geodesi sehingga nanti ada koreksi atmosfer. Sebenarnya ini seharusnya perlu dilakukan untuk penentuan gaya berat kalau kita menggunakan data satelit. Jadi misalkan kalian pernah dengar ada satelit GGM Plus ya. GGM Plus itu kan perpaduan antara satelit GOCE, GRES, kemudian EGM 2008 gitu ya. Nah, itu kan dari satelit semua, dari luar angkasa perhitungannya. Nah, sehingga perlu dilakukan koreksi atmosferik berupa apa? Biasanya menggunakan satelit ICM-WF. Itu tuh adalah
satelit untuk memetakan tingkat humiditas di udara ini di ionosfer. Nah, biasanya kita pakai ICMWF itu gitu ya. Sehingga nanti sudah terkoreksi barulah kalian bisa menghitung FAA, geoidnya berapa. Sorry, geoid sama FA-nya berapa. Nanti tinggal dikoreksi dengan topografi maka kalian sudah peroleh CBA gitu ya kan. Jadi harusnya ada koreksi itu. Cuman kalian nggak diajarin gitu ya. Pokoknya data satelit terima langsung olah gitu, langsung koreksi gitu ya. Koreksinya koreksi elevasi. Padahal sebenarnya perlu dikoreksi aspek ionosfer atau troposferiknya dulu. Nah, itu terkait dengan satelit. Terus gimana kalau misalkan kita pengukurannya menggunakan metode yang lebih apa ya? Lebih old gitu ya. Contoh misalkan kayak resistivity. Resistivity kan tidak butuh GPS gitu ya. Kan ngukur-ngukur langsung pakai apa namanya? Pakai apa? Rod, electric rod gitu ya. Si eh tiang apa namanya? Paku elektrodanya gitu ya, paku elektrodanya. Atau pakai seismik. Seismik refraksi sama refleksi kan geofone aja sebenarnya gitu ya. Dia menghitung GPS-nya menggunakan handheld gitu ya kan. Begitu pula dengan HVSR. HVSR kan sebenarnya data GPS-nya kan dari handheld. Alat itu hanya merekam respon di bawah permukaan bumi gitu ya. Kemudian gimana menyatukan titik-titik itu atau mengkoreksi titik-titik itu? Ya koreksinya adalah dengan menggunakan alat penentuan GPS yang lebih baik gitu ya. Kalau kalian bisa sewa atau menggunakan RTK, ya silakan RTK. Nah, tapi jangan sampai apa objek yang kalian ukur dengan biaya yang kalian keluarkan gitu ya. Itu lebih besar biayanya daripada objek yang kalian ukur gitu. Ya itu salah juga, makanya perlu dilakukan yang minggu lalu ya kalau nggak salah saya menyampaikan kalian diajarin nggak ya manajerial lapangan. Karena kalau manajerial lapangan itu kan menyusun RAB, ya kan rincian anggaran biayanya disusun berapa alat yang digunakan, alatnya apa, metodenya apa gitu ya. Kemudian apakah pengukurannya per titik, per lintasan gitu ya, ataukah per hari, sehingga proyeksi dana itu tidak over budget gitu ya kan. Atau bahkan jangan-jangan jadi overkill gitu ya, areanya kecil atau areanya objek yang diamati sebenarnya nggak perlu detail-detail banget, kalian pakai GPS RTK, wah itu celaka. Bisa jadi juga terlalu membebani biaya. Nah itu permasalahannya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kalau standar operasi standar operasi untuk mengecek validasi datanya gimana? Ya pertama tentu dengan melihat bagaimana kalian merencanakan akuisisi dulu. Nah kalau misalkan akuisisinya sudah benar, misalkan yang tadi ya, apakah kalian ingin melakukan banyaknya data, perulangan data dalam satu area gitu ya, atau kalian melihat bukan perulangan data dalam satu area, tapi area yang luas dengan data yang rapat. Nah itu kan beda tuh ya, sehingga perencanaan akuisisi itu sangat penting dilihat sebelum dilakukan koreksi-koreksi ya koreksi-koreksi. Nah yang kedua langsung baru koreksi. Koreksinya apa nih? Apakah butuh data Demnas yang detail nggak? Misalkan eh, mau pakai SRTM 30, pakai Demnas 78 cm, sorry 7 sampai 8 meter, ataukah menggunakan GPS RTK yang presisinya itu bisa hitungan senti 1 sampai 2 senti tadi gitu ya.
yaitu tergantung kalian dan tergantung budget, sehingga manajerial akuisisi itu perlu dilakukan. Dan terakhir adalah quality control matematis. Ini berupa apa? Yang tadi, antara data sama model diharapkan punya nilai yang minimum. Kalau data sama model sudah minimum, berarti quality control kalian sudah bagus, sehingga proyeksi modelnya itu bisa menyerupai kondisi di bawah permukaan. Oke. Nah, mungkin itu dari saya untuk materi terkait dengan presisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Ada? Nggak ada. Ini nggak ada pertanyaan atau mahasiswanya nggak ada? Ya, saya asumsi. Nggak ada, Pak. Oh, ada. Mahasiswanya ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, oke. Berarti saya lanjutkan dulu ke materi selanjutnya, yaitu remote sensing. Jadi kita akan bahas sedikit materi remote sensing karena ini materi yang penjelasan, bukan materi umum. Ini materi buat UTS kalian. Oke, jadi remote sensing itu gimana? Jadi secara umum remote sensing konsepnya ya remote sensing gitu ya, penginderaan jauh. Jadi kan kalau sensing itu indera, merasa, menerka gitu ya kan. Nah, sedangkan remote dari jauh, gimana caranya kita menerka, merasa sesuatu dari jauh. Secara umum konsepnya sebenarnya kayak kalian pakai GPR aja. Secara umum ya. GPR kan kalian punya alat, ya kan, jalan sambil mentransmitterkan gelombang elektromagnetik kan ke bawah. Kemudian ketika terefleksikan maka terekam oleh receiver gitu ya, alat, sehingga terbacalah sekian lapis di bawah permukaan. Nah, kalau di sini kita menggunakan GPR-nya itu dari ketinggian tertentu. Biasanya di atas ionosfer gitu ya. Jadi apa namanya? Lapisan ketiga atau keempat saya lupa dari bumi gitu ya. Nah, si satelit ini itu bisa mentransmisikan, bisa hanya menerima, tergantung dengan tipe satelit itu. Jadi tipe satelitnya apa nih? Apakah dia satelit yang menerima saja ataukah satelit yang dia sifatnya mentransmisikan. Kalau misalkan mentransmisikan, maka satelitnya itu disebut sebagai satelit SAR. SAR itu apa? SAR itu adalah Synthetic Aperture Radar, bukan SAR Barnas, ya, bukan tim SAR. Tapi di SAR di sini lebih ke menunjukkan sebuah pemodelan atau sebuah asumsi di mana satelit yang sebenarnya panjangnya cuman 10 cm gitu ya, tapi dia bisa merekam area yang dengan panjang antena sekian ratus meter. Jadi misal, kalau satelit dengan ukuran 10 cm
dia itu hanya bisa merekam sekitar 100 meter gitu ya. Nah, sekarang seolah-olah karena ada namanya pembiasan dan refleksi dari gelombang, si satelit yang 10 cm ini gitu ya seolah-olah punya receiver gitu ya itu sekian ratus senti sehingga area coverage areanya itu lebih luas. Padahal satelitnya kecil gitu. Nah, itu efisiensi dalam apa namanya akuisisi gitu ya karena di angkasa sana secara umum debris atau sampah angkasa itu sangat sangat banyak gitu ya sehingga kalau menggunakan satelit yang besar itu dikhawatirkan akan terjadi bunturan apa namanya benturan atau tabrakan antara satelit dan sampah luar angkasa. Nah, konsepnya gimana? Secara umum konsepnya tentu menggunakan gelombang elektromagnetik, berarti akan ada dua data yang kita peroleh, yaitu gelombang magnet dan gelombang elektrik. Ya, kalau misalkan gelombang magnet itu biasanya dia transversal, kemudian dia yang bentuknya itu kalau di 2 dimensi ya, kalau 3 dimensi ya, dia di sumbu X, sedangkan kalau yang apa namanya elektriknya dia yang disumbu Y sehingga kaidah tangan kanan atau kaidah Lorentz itu sangat sangat berguna di sini. Jadi kalau kaidah tangan kanan kan si medan magnetnya itu berputar, maka medan elektriknya itu adalah tegak lurus dari medan magnet gitu ya. Itu gaya Lorentz. Nah, apa manfaat atau keunggulan dari metode satelit SAR ini? Keunggulannya adalah dia mengukur bisa siang bisa malam, bisa dalam kondisi hujan ataupun terang, bisa dalam kondisi berawan atau bahkan sampai berkabut gitu ya. Jadi semua itu bisa dipetakan. Kenapa? Karena dia mentransmisikan gelombang ke bawah permukaan, ke bawah ke bumi. Nah, nanti gelombang itu terpantulkan, direkam dan dicatat oleh alat gitu ya. Nanti citranya disebut citra radar. Makanya disebutnya terakhir adalah radar. Bentuk datanya adalah citra radar. Berbeda dengan yang satelit optis. Kalau satelit optis ada awan, awannya ke foto. Ada asap atau debu vulkanik itu ke foto juga gitu ya sehingga permukaannya itu tidak teramati dengan baik. Nah, saya lanjutkan. Kalau misalkan kalau misalkan citra optis itu tidak memberikan atau tidak mentransmisikan gelombang ke permukaan bumi. Dia hanya menerima refleksi dari cahaya elektromagnetik matahari. Jadi matahari itu punya sinar monokrom satu, sinarnya cuma satu. Ketika terpantulkan atau terdifraksi, dia menjadi sekian cahaya gitu ya, yang kita sebut sebagai spektrum merah, jingga, kuning, nila, ungu. Pelangi gitu ya, citra warnanya warna pelangi. Nah, sehingga nanti masing-masing warna itu merepresentasikan kondisi permukaan yang spesifik. Merah itu apa, hijau itu apa, biru itu apa, ungu itu apa, infrared itu apa gitu. Itu jelas kalau optis. Radar lebih spesifik dari itu. Kalau radar yang diterima adalah gelombang dan amplitude gelombang dan fase. Jadi nilai amplitude itu merepresentasikan banyaknya atau tingginya
sinar elektromagnetik yang terpantulkan, gitu ya. Kalau fase itu merupakan eh, eh, posisi, Nah, posisi gelombang yang diterima oleh satelit. Apakah nanti sama seperti fase yang ketika diluncurkan ataukah berbeda? Nah, itu nanti akan dipetakan sehingga kita bisa tahu fungsinya apa, fase itu apa, amplitude itu apa. Begitu pula dengan yang optis, tiap frekuensi itu nanti merepresentasikan kondisi di bawah permukaan itu seperti apa. Nah, mungkin itu penjelasan umum dari remote sensing dulu. Nanti akan kita bahas lebih detail materi remote sensing, fungsi dari citra radar itu apa, fungsi dari citra optis itu apa, karena sebenarnya metode remote sensing ini merupakan metode yang digunakan untuk land coverage ya, atau land cover gitu ya. Itu digunakan oleh geodesi, kemudian berkembang dengan menggunakan spektrum frekuensi, maka ditelaahlah, oh dengan spektrum sekian, maka ini mencerminkan mineral tertentu, bahkan sampai mineral alterasi. Nah, semakin sekarang teknologi itu berkembang, metode remote sensing ini bisa mempenetrasi bawah permukaan bumi gitu ya, dengan target sekitar, seingat saya 0 sampai 30 atau 20 meter lah, itu bisa diasumsikan ke sana, yang saya tahu sih 20 meter. Nah, itu metode yang baru dikembangkan saat ini. Sehingga sebenarnya geofisika dengan konteks geo itu bumi, fisika adalah membaca bumi dengan respon fisikanya, maka metode remote sensing ini bisa digunakan untuk bisa digunakan sebagai metode geofisika juga gitu. Makanya saya mengenalkan remote sensing ke ITERA, teknik geofisika ITERA secara umum. Yang baru mengenalkan remote sensing itu di teknik geofisika adalah ITB, kemudian UGM, ITS. Nah, yang lain belum, Aceh belum, Unsyah belum, Unri belum. Kok bisa tahu? Tahu karena orang-orangnya minta diajarin gitu ya sama kami. Jadi secara umum ya ini hal yang baru lah gitu, yang baru dikenalkan. Sebenarnya metodenya udah lama, cuman baru dipelajarin aja di geofisika, repotnya kayak gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga mendengarkan dan bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada perkataan yang melantur, karena ini sudah pertemuan menuju liburan ya, liburan lebaran. Saya minta maaf, mohon maaf lahir batin gitu ya. Semoga nanti kita bisa ada rezeki ketemu untuk menyelesaikan perkuliahan ini lebih baik di apa namanya, sisa UTS ya. Ya, nanti setelah lebaran tentunya, kan kalian pulang lebaran dulu. Oke, saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beribadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, langsung matikan semuanya. Dadah.